Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, santri Ainul Yakin, kita pada kesempatan hari ini akan memasuki pembahasan mengenai alamatul nasbi ya. Sebelumnya kita telah bahas alamatul raf'i, sekalipun tidak lengkap, maksudnya tidak semuanya saya jelaskan, tapi sudah saya kirim bagan. Selanjutnya alamat raf'i kita, alamatin nasbi kita singgung ya. Alamatin nasbi, tanda-tanda i'rab nasab ya. Tanda-tanda i'rab nasab ada 5. Lin nasbi khamsun wa hiya fathatun alif. Tanda asalnya adalah fathah. Lin nasbi khamsun wa hiya fathatun alif, kasrun wa ya summa nunun tanhatif. Kasroh ya, kemudian hadfun nuni. Nah, ini adalah tanda-tanda kalimat i'rab nasab ya. Dia ada 5. Bagiannya sudah saya kirim, apa saja di fathah itu. Di fathah itu mansub bi fath imma bidham min qadrufi illa zahidatin fa fathuhu muni. Ada 3 ya, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari', lam yattasil di akhirih syai'un. Ini sudah lengkap di bagan, tinggal dengan pelajari. Tidak jauh beda dengan alamatul raf'i ya, cara bekerjanya. Selanjutnya adalah alamatul khafdi, tanda-tanda alamatul khafdi, tanda-tanda i'rab khafat. Tanda asalnya adalah kasroh, terus ada ya, yang ketiga adalah fathah. Lah di fathah ini yang ingin saya tegaskan nanti ya. Alamatul khafdi itu ada kasroh, ya, fathah. Ini tidak jauh beda. Di sini ada isim mufrad juga. Hampir sama dengan pembahasan di alamatul raf'i dan alamatul nasbi. Nah, di sini di fathah ini kalimat yang tanda i'rabnya dengan fathah adalah isim ghairu munsharifin. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Alamatul khafdi allati biha dhabat kasrun wa ya summa fathatun faqat. Ada 3. Yang perlu dipertegas yang beda di sini ya. Di fathah ini isim ghairu munsharif. Nah, kita akan fokus pada isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif itu isim yang tercegah dari menerima tanwin atau tercegah dari tasrif. Jadi isim ghairu munsharif. Apa yang mencegah? Yang mencegah itu ada 2 ya. Kemudian secara isim ghairu munsharif, isim ya yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, ini isim yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya, kenapa? Ini ada sebabnya. Isim tidak bisa menerima tanwin itu ada sebabnya. 1, illatun, yang kedua illataini. Pertama bisa disebabkan karena 1 illat, tapi amalnya sama seperti 2 illat. Yang kedua adalah
dua ilat. Ada dua ilat dalam isim tersebut. Kita bahas ilatun dan ilat ini. Ilatun, isim ghairu munsharif ilatun. Pertama adalah siwat muntahal jumu. Siwat muntahal jumu. Apa siwat muntahal jumu? Yaitu bentuk dari jamak taksir. Bentuk dari jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'ila dan mafa'ila. Seperti contohnya, contoh masajidah. Contoh lagi mafatihah. Siwat muntahal jumu, bentuk dari jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'ila dan mafa'ila. Contohnya masajidah sama dengan mafa'ila, mim fa'il terus ada tambahan alif, ada ain fi'il nafi, sama. Mafatihah juga sama, mafatihah. Jadi setiap wazan atau kalimat yang ikut wazan mafa'ila atau mafa'ila, maka itu adalah siwat muntahal jumu. Siwat muntahal jumu ini ketika waktu khafat tandanya dengan fathah. Tandanya dengan fathah. Contohnya, shallal muslimuna fi masajidah. Mana sifat muntahal jumu? Di sini sifat muntahal jumu adalah kalimat masajidah. Nah, seharusnya ini ada amil, ada huruf khafat, dia memerintahkan khafat. Maka karena ini adalah sifat muntahal jumu, tanda khafatnya dengan fathah karena termasuk isim ghairu munsharif. Ini sifat muntahal jumu ya, masajidah, tandanya dengan fathah ketika khafat karena dia isim ghairu munsharif. Sifat muntahal jumu jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'ila dan mafa'ila. Yang kedua, yang illatun, sifat muntahal jumu tercegah dari apa? Isim ghairu munsharif, tercegah dari menerima tanwin. Yang satu illat, yang kedua adalah alif taknis maksurah. Alif taknis maksurah. Apa alif taknis maksurah? Alif yang merupakan tanda bagi muannas atau perempuan yang setelahnya tidak terdapat hamzah. Yang setelahnya tidak terdapat hamzah, pendek artinya. Contohnya adalah subro, kubro. Nah, ini contoh isim maksur atau ini contohnya alif taknis maksuro. Nazartu, nazartu ila sa'atin surah. Nazartu ila sa'atin surah. Saya melihat peristiwa kecil. Wa saufa tanzuru ila sa'atin kubra. Dan kita akan melihat
peristiwa besar yaitu kiamat. Jadi sa'atin sughra ini sifat dari kalimat yang majrur. Sughra di sini juga majrur, hanya saja tanda jarnya dengan fathah. Kenapa kok dengan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Yang ketiga, yang illatun itu alif taknis mamduda. Hampir sama definisinya, alif yang menunjukkan makna muannas perempuan dan setelahnya ada hamzah. Ada hamzah. Bedanya nih, di sini tidak ada hamzah, ini ada hamzah. Contohnya sofroa. Alif taknis ada hamzah setelahnya. Sofroa. Alif taknis ada hamzah setelahnya. Amarna bidukhuli hujratin sofroa. Amarna, kita diperintah untuk masuk bidukhuli, untuk masuk hujratin, ke kamar sofroa yang kuning atau berwarna kuning. Hujratin, bidukhuli hujratin. Hujratin di sini majrur li'annahu mudhafun ilaihi min dukhulin. Majrur tanda jarnya dengan fathah. Di sini sofroa juga menjadi na'at dari hujratin, maka dia majrur, cuma tanda majrurnya adalah fathah, sofroa, karena isim ghairu munsharif, illatnya adalah alif taknis mamduda. Yang satu illat itu sudah selesai, sudah muntahal jumu, alif taknis maksura, alif taknis mamduda. Ada tiga itu yang satu illat tapi amalnya seperti dua illat. Sekarang isim ghairu munsharif yang dua illataini. Dua illat. Itu ada dua. Artinya dua illat itu dalam satu kalimat ada dua illat, sehingga illat itu dapat menjadikan kalimat itu isim ghairu munsharif. Yang pertama adalah illat wasfiyah. Atau sifat. Yang kedua adalah illat alamiah, dia alam atau nama. Ini wasfiyah dan alamiah. Ini illatain, illat wasfiyah dan illat alamiah. Illat wasfiyah yang pertama adalah wasfiyah dan udul. Apa udul itu? Perpindahan kalimat kepada bentuk kalimat lain, perpindahan kalimat isim kepada bentuk kalimat lain tanpa melalui proses iklal. Contohnya sulasa berubah. Contoh udul itu sulasa rubah. Ini udul ya. Sulasa rubah. Tanpa simul jaisu misalnya yang sulasa. Ala sulasa wa rubah. Sulasa tandanya adalah ala di sini dengan fathah, karena ini isim ghairu munsharif. Illatnya apa yang membuat dia isim ghairu munsharif? Satu wasfiyah, sifat salasa yang tiga. Yang kedua adalah udul, perubahan dari
kalimat isim kepada bentuk yang lain tanpa melalui proses iklal. Aslinya sulasa itu salah satin. Jadi sini ala salah satin salah satin. Warubain, wa arbaatin wa arbaatin. Jadi salah satin menjadi sulasa, dari arbaatin menjadi ruba'ah tanpa melalui proses iklal, ini namanya udul. Jadi ada dua ilat di sini, wasbiyah dan udul. Sulasa ini selain sifat dia udul karena perubahannya tanpa melalui proses iklal. Itu yang pertama, wasbiyah dengan udul. Yang kedua adalah wazan fi'il. Wasbiyah dengan wazan fi'il. Wazan fi'il itu apa? Yang khusus mengikuti wazan af'ala. Af'ala atau fa'la'u. Kalimat atau yang khusus mengikuti wazan af'ala dan fa'la'u. Contohnya ahmaro. Contohnya aswada. Abyado. Nah ini wazan fi'il sama dengan af'ala. Af'ala, aswada. Abyado juga af'ala. Mengikuti wazan af'ala. Ini wazan fi'il. Nah kalimat ahmaro di sini, ahmaro, aswada dan abyada, ini selain mengikuti wazan fi'il, dia adalah wasfiyah. Aswada, ahmaro merah, yang merah. Aswada yang hitam. Abyada putih. Nah, ini sifat. Selain sifat wasfiyah, dia juga wazan fi'il. Oleh karena itu, apabila ada kalimat yang ilatnya adalah wasfiyah dan wazan fi'il, maka dia termasuk isim ghairul munsharif yang tanda jernya dengan fathah. Tanda jernya dengan fathah. Yang ketiga, kita kasih contoh kalimat dulu. La taktub illa biqalamin ahmaro. La taktub illa biqalamin ahmaro. Ahmaro di sini sifat dari biqalamin. Jangan kamu nulis illa biqalamin kecuali dengan pena ahmaro yang merah. Kamu nggak boleh nulis kecuali dengan pena yang merah. Ahmaro ini adalah sifat atau na'at min qalamin, dari lafaz qalamin. Tapi tanda khofatnya beda. Qalamin di sini tandanya dengan kasroh. Karena isim mufrad. Kalau ahmaro di sini tandanya dengan fathah. Karena apa? Isim ghairu munsharif dengan dua ilat. Ilat pertama adalah wasfiyah karena dia sifat ahmaro merah artinya. Yang kedua adalah wazan fi'il. Ahmaro sama dengan af'ala. Itu. Selanjutnya di wasfiyah itu harus gandeng dengan ilat ziyadah alif nun. Ziyadah alif plus nun. Ziyadah alif nun. Contohnya sakronu. Nah, ada alif nunnya. Atshanu. Ada alif nunnya. Atshan. Haus. Contohnya mendapatkan tambahan alif nun khusus yang mengikuti wazan fa'lano. Ini pengertiannya ziyadah alif nun. Atau fa'la. Itu ziyadah alif nun. Contohnya Fandur ala jau'ana wa sya'na. Fandur
jau'ana wa atsyana. Hala jau'ana wa atsyana ini dalam kondisi majrur, tapi tanda jarnya dengan fathah. Kenapa kok dengan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Apa yang tidak memunsharifkan? Dua ilat. Ilatnya apa? Ilat wasfiyah dan ilat ziyadah alif nun. Jau'un menjadi jau'ana, atsyana menjadi atsyana. Sudah yang wasfiyah sudah, tinggal yang alamiah. Yang alamiah gandeng dengan yang pertama dengan modul, sama pengertiannya modul tadi. Cuma dia alam, bukan sifat. Contohnya Umar, alam itu nama, dia nama Umar. Nah ini perubahan kalimat isim ini tanpa melalui iklal. Nosuro, maka ini tandanya ketika khafat adalah dengan fathah karena isim ghairu munsharif ini alamiah dan modul. Nama selain nama dia juga modul, mengalami perubahan dan kalimat isim kepada bentuk yang lain tanpa melalui bentuk iklal. Yang kedua adalah wazan fi'il. Hampir sama, tapi bedanya dia bukan wasfiyah tapi alamiah. Wazan fi'il yang wasfiyah contohnya, wazan fi'il yang alamiah contohnya Ahmadu, Yazidu, itu Ahmadu ikut wazan af'ala, wazan fi'il dan dia alamiah. Yang ketiga ziyadah alif nun. Alamiah dan ziyadah alif nun. Usmana, terus Farhana, Usman Farhan, Farhana. Ada ziyadah alif nun, selain ada ziyadah alif nun dia juga ingat Farhun, juga alamiah nama. Selain alamiah tarkib masjid. Tarkib masjid contohnya Baitul Lahmin, Hadramautin. Itu namanya tarkib masjid. Apa tarkib masjid? Susunan dari dua kalimat yang dijadikan satu kemudian menjadi sebuah nama. Menjadi nama atau istilah. Nah, ini baitun dan lahmun kemudian jadi nama sebuah tempat, Baitul Lahmin. Ini hadrun dan mautun menjadi hadro maut. Nazuru syahrul ramadhana ila hadromaut ila baitalahma, saya berkunjung pada bulan Ramadan ke Baitul Lahmin. Jadi dia ketika nasoba khofat maka jadi dua kalimat ya yang dijadikan satu kemudian dijadikan sebuah nama atau istilah. Nazuru fi syahri Ramadan ila baita lahma. Ila baita di sini majrur biduhuli ila, lahma kemudian majrurun li'annahu mudhafun ilaihi min baita. Baita lahma, tanda jernya dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Illat ini pertama illatnya adalah alamiah, dia nama. Jadi Baitul Lahmin nama sebuah kota. Kemudian dia tarkib masjid. Awalnya dua kalimat yang kemudian dijadikan satu dan menjadi nama atau istilah.
Tuh. Terus alamiyah juga gandeng selanjutnya dengan ajamiyah. Ajami, ya. Nama tapi bukan berasal dari bahasa Arab, itu ajamiyah. Nama yang bukan berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna, itu ajami. Contohnya Ibrahima Yakuban, Yakuba Ibrahima, Yakubu Ibrahimu. Nah itu dia nama tapi bukan berasal dari bahasa Arab, cuma memiliki makna. Yang terakhir di alamiyah itu ada taknis bi ghairi alif. Taknis bi ghairi alif. Contohnya apa? Fatimatu Aisyatullah. Fatimatu taknis bi ghairi alif itu tanda taknis yang tidak berupa alif. Tazuru ila baiti Aisyata. Fatimata Aisyata. Tazuru Nazuru ila baiti Aisyata. Baiti balik. Kami berkunjung ke rumah Aisyah. Aisyah ini mudhafun ilaihi min baiti. Mudhafun ilaihi majrurun atau jadi badal jar. Tapi di sini tanda jarnya dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Bi illata ini illatnya adalah alamiyah dan taknis bi ghairi alif. Itu ya. Sudah selesai ini loh. Isim ghairu munsharif satu illat dengan dua illat sudah selesai. Selanjutnya perlu ditegaskan isim ghairu munsharif, semua tadi itu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tadi isim ghairu munsharif apabila dimudhafkan atau bersama dengan al plus mudhafkan atau al bersama dengan al, maka hubungnya menjadi munsharif. Contohnya antum akifuna fil masajidi. Antum akifuna fil masajidi. Tadi kita bahas masajidun, itu adalah masajidu ini isim ghairu munsharif. Karena isim munsharif maka tanda jarnya dengan fathah. Kalau ketika posisi jar dengan fathah karena ini sifat mudahal jumu, ikut wazan mafa'ilun. Nanti kita bahas. Nah, tapi di sini tanda jarnya dengan kasroh. Karena ini menjadi jamak taksir ya. Atau sifat mudhal jumu yang bersamaan dengan al, maka hukumnya menjadi munsharif, bukan ghairu munsharif lagi tapi isim munsharif. La tujalis ma'as syakroni. La tujalis ma'as syakroni. Jangan kamu duduk ma'as-sakroni bersama orang yang pemabuk. Satu jalis ma'as-sakroni. Jadi di sini tanda wafatnya dengan kasroh. Karena munsharif isim ghairu munsharif yang bersamaan dengan al, maka menjadi munsharif. Tandanya bukan dengan fathah lagi tapi dengan kasroh. Sakronon tadi di sini wasfiyah dan ziyadah alif nun yang tidak menghasilkan dua illat. Illat ini illat pertama adalah wasfiyah,
dan ilat kedua adalah tiada alif nun. Nah, tapi nyatanya di sini tandanya dengan kasroh. Kenapa? Karena ini sudah menjadi isim munsorif. Tanda khofatnya dengan kasroh. Nah, tujalis masa kroni. Jangan kamu duduk bersama pemabuk, apalagi mabuk cinta. Kerjanya curhat saja. Kalau duduknya sama orang yang sedang mabuk cinta. Oke, mungkin ini materi kita terkait isim ghairu munsorif. Selanjutnya kita akan bahas ma'rifat nakiro itu kita next mungkin. Kita next atau nggak apa-apa kita bahas ma'rifat atau marfu atau lasma antara ini ya. Isim-isim yang wajib dibaca rofa atau ya bisa naik ma'rifat nakiro. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.